Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Safa Kamilah, NIM 1910210053. Bismillahirrahmanirrahim. Mabda'u at-tadaruji wal manhajiyati fi ta'limi al-lughatil arabiyyati linatuqina bi ghairiha. Prinsip perkembangan dan metodologi dalam pengajaran bahasa Arab kepada non-penutur asli. Pada paragraf sebelumnya, pada teks sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa pengajaran bahasa Arab kepada non-penutur asli itu sama seperti pendidikan pada umumnya. Namun, harus memperhatikan prinsip perkembangan dan metodologinya. Nah, prinsip terpenting dari perkembangan dan metodologi dalam pengajaran bahasa Arab kepada non-penutur asli yaitu mengajar yang mudah sebelum yang sulit. Amma fi ta'limi al-mufradati. Prinsip perkembangan dan metodologi yang selanjutnya yaitu pengajaran kosakata. Fayumkinu ayatimma tatbiqu mabda'i asy-syahli qabla as-syu'bi. Prinsip ini cukup mudah dan tidak begitu sulit. Wa ala hada famufradatu mislul kitabi wa madrasati wa sayyarati wal baiti wal ustadi wa ghairiha min mufradati mahsusati. Berdasarkan hal tersebut, kosakata fisik itu seperti buku, sekolah, mobil, rumah, guru, dan istilah nyata lainnya. Yajibu taqdimuha qoblal mufradatil mujarrodati, yang harus disajikan sebelum kosakata abstrak. Misal mahiri wa nasyiti wa murihi wa husni wa farahi wa masyabaha dalika. Contohnya seperti terampil, energik, nyaman, sedih, gembira, dan sejenisnya. Nah, pada teks pertama ini dijelaskan bahwa prinsip perkembangan dan metodologi yang selanjutnya itu berupa pengajaran kosakata. Nah, pengajaran kosakata ini termasuk prinsip yang mudah dan tidak begitu sulit. Dengan yang dapat diterapkan dengan mengajarkan kosakata fisik atau kosakata yang terlihat oleh mata atau bisa dikatakan yang ada di sekitar kita. Ya tadi contohnya buku, sekolah, mobil, dan lain-lain ya. Sebelum kosakata abstrak atau yang tidak ada di depan mata atau yang tidak ada di sekitar kita. Ini tuh berupa terampil, energik, nyaman, sedih, gembira, bisa berupa perasaan dan sejenisnya. Selanjutnya, kama yumkinu ayatima hadal mabda'u min hilali ta'limi al-mufradati an-nasyitoti qoblal mufradati hamilati. Prinsip ini juga dapat dilakukan dengan mengajarkan kosakata aktif sebelum kosakata pasif. Wa alaihi yuqaddimu al-muallimu litulabi al-mubtadi'ina. Hal ini dapat guru lakukan dengan memperkenalkan kepada siswa pemula masalah mufradati bi'atihim, misalnya kosakata lingkungan. Alati yahtajuna ila ittisoli biha, yang mereka butuhkan untuk berkomunikasi. Misal kitabi wal qalami was-saburati wa ghairiha, seperti buku, pena, papan tulis, dan sebagainya. Qoblal mufradati allati laisu fi hajatin ilaiha, sebelum kosakata yang tidak mereka butuhkan. Misal manhaji wa dirasati wal munaqasati wa ghairiha. Contohnya itu seperti kurikulum, belajar, berdiskusi, dan kosakata lainnya. Min
min mufrodati allati la tantami ila bi'atihim. Kosakata yang bukan milik lingkungannya. Nah, pada teks ini itu dijelaskan ya bahwa prinsip ini itu dapat dilakukan dengan mengajarkan kosakata aktif atau kosakata yang sering dipakai dalam berbicara atau menulis sebelum mengajarkan kosakata pasif atau kosakata yang jarang digunakan dalam berbicara atau menulis. Nah, hal ini juga yang harus guru lakukan itu dengan cara memperkenalkan kepada siswa pemula kosakata lingkungan atau kosakata yang ada di sekitar mereka yang nantinya dibutuhkan oleh siswa untuk berkomunikasi. Jadi hal yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswa pemula itu yaitu memberikan kosakata yang sudah dimengerti oleh siswa bagi siswa sebelumnya. Jadi memudahkan ia dalam berkomunikasi. Selanjutnya amma fi ta'limi at-tarakibi. Sedangkan untuk pengajaran struktur fatatamassalu mura'adu mabda'i asyahli qabla as-sobi, yakni ketaatan pada prinsip mudah sebelum sulit. Fi ta'limi at-tarakibi al-arabiyati allati tusyabihu ma yata'awwadu 'alaiha at-tulabu fi lugatihim al-ummu. Dalam pengajaran gramatika atau struktur bahasa Arab yang mirip dengan bahasa yang biasa digunakan siswa dalam bahasa ibu mereka. Qoblal ukhra allati lam yata'awwadu 'alaiha. Sebelum bahasa lain yang mereka tidak terbiasa. Wa ala hada, oleh karena itu wat tarkibu al-arabiyyu al-ismiyyu alladhi la yukhalifu tarakiba muqdami al-lughatil ajnabiyati. Susunan bahasa Arab yang tidak bertentangan dengan struktur bahasa asing yajibu taqdimuhu litulabi al-ajanibi qabla najurihi. Yang harus disajikan kepada siswa sebelum bahasa aslinya. Al-fi'li alladhi yukhalifu tarakiba jumali al-lughatil ajnabiyati umuman, yang bertentangan dengan sintaks bahasa asing pada umumnya. Kama tatamassalu mura'atuhu fi taqdimi at-tarakibi al-basitati qabla al-ukhra al-muraqabati. Seperti halnya menyajikan struktur sederhana sebelum susunan yang lainnya. Fayuqaddimu al-muallimu al-jumlatul basitata. Guru memperkenalkan kalimat sederhana. Misal darasa at-tulabu nahwa. Siswa mempelajari tata bahasa. Qoblal jumlatil muraqabati, sebelum kalimat majmuk. Darasa at-tulabu nahwa walakin lam yuhsinu tatbiqahu fi kalamihim. Siswa mempelajari tata bahasa tetapi tidak meningkatkan penerapannya dalam perkataan mereka. Pada paragraf ini dijelaskan bahwa pengajaran struktur atau gramatika bahasa Arab dengan prinsip mudah sebelum sulit, yaitu dengan memberikan bahasa yang mirip dengan bahasa yang sering digunakan siswa sebelum
bahasa yang belum mereka bisa. Nah, susunan bahasa ini itu tidak bertentangan dengan struktur bahasa asing. Namun harus disajikan kepada siswa ya sebelum bahasa aslinya. Yang bertentangan dengan sintak bahasa asing pada umumnya. Jadi seperti ini, guru harus memperkenalkan kalimat sederhana dulu sebelum kalimat yang majemuk atau yang lebih sulit. Contohnya itu yang kalimat sederhana itu seperti ya, siswa mempelajari bahasa Arab, tata bahasa. Siswa mempelajari tata bahasa. Itu kan kalimat sederhana. Nah, sedangkan ketika guru memberikan kalimat majemuk terlebih dahulu, itu kemungkinan membuat siswa itu tidak bisa memahami. Seperti itu, tidak bisa memahami struktur bahasa Arabnya, jadi akan lebih sulit untuk memahami. Jadi yang harus dilakukan oleh guru itu yaitu menyajikan struktur guru itu harus memulai dengan kalimat sederhana sebelum kalimat yang majemuk atau yang sulit. Seperti itu. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.